Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proses input ERAPOD. Pastikan perangkat Bapak Ibu tersambung di internet. Untuk alamatnya adalah kita enter. Tampilannya seperti ini. Untuk login, masukkan email atau NUPTK. Kemudian untuk passwordnya angka 1 sampai angka 8. Kemudian Bapak Ibu pilih 2019-2020 genap. Oke, tampilannya akan seperti ini. Kemudian di sini akan tampil mata pelajaran dan rombel yang Bapak Ibu ajar. Apabila ada tambahan mata pelajaran di luar mata pelajaran yang Bapak Ibu ajar, kelas yang Bapak Ibu ajar, maka itu adalah mata pelajaran yang memang dititipkan ke Bapak Ibu karena guru yang mengajar belum masuk di aplikasi Dapodik. Bapak Ibu nanti tetap mengisi mata pelajaran dan rombel yang Bapak Ibu ajar saja. Kemudian lakukan perencanaan rasio nilai akhir. Di rasio ini untuk mata pelajaran ABJ1 pengetahuannya 40, keterampilannya 60. Untuk mapel C2 dan C3 pengetahuannya 30, keterampilannya 70. Kemudian simpan. Setelah rasio nilai akhir, berikutnya kita isikan perencanaan penilaian pengetahuan. Kita tambah data, pilih kelasnya, kemudian rombelnya, dan mata pelajaran yang kita ajarkan. Khusus kelas 12, karena kemarin kita sudah membuat rekap nilai, sehingga khusus kelas 12 untuk penilaian boleh kita isikan nilai akhirnya saja. Di sini kita tuliskan sebagai nilai akhir. Kita pilih salah satu teknisnya, bobotnya 100. Kemudian karena kita hanya menginputkan satu nilai akhir saja, maka yang kita klik cukup satu saja juga. Kemudian simpan. Ketika kita ingin menduplikat perencanaan ini untuk kelas yang lain, tinggal di posisi aksi ini kita klik, pilih duplikat untuk rombel yang mana yang akan kita isikan. Setelah perencanaan di nilai pengetahuan, berikutnya kita merencanakan penilaian keterampilan. Sama, tambah data, kelasnya kita pilih, rombelnya kita pilih, mata pelajarannya kita pilih. Teknik penilaian di keterampilan kita pilih salah satu dari ini. Sama juga karena khusus kelas 12 kita hanya menginputkan nilai akhir, kita namai saja ini nilai akhir. Dan satu yang kita centang, kemudian
simpan. Kita bisa menduplikat perencanaan ini untuk kelas yang lain, sama juga di aksi kita pilih duplikat. Nanti kita pilih rombel yang akan kita rencanakan juga. Kita cek di bobot keterampilan. Oke, sudah terisi 100 juga. Berikutnya, ketika kita sudah selesai melaksanakan perencanaan, berarti kita melakukan input penilaian. Untuk penilaian pengetahuan, kita pilih kelas yang sudah kita rencanakan tadi, kemudian rombelnya, kemudian mata pelajarannya, dan perencanaannya. Karena tadi sudah kita rencanakan hanya nilai akhir, kita klik ini, kemudian maka muncul kolom yang seperti ini. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kalau kita isikan langsung di aplikasi ini, berarti kita buka rapot yang kemarin sudah kita buat. Kita fokus di nilai akhir. Nah, kemarin adalah ketika ada siswa yang mengulang di form dan di daftar hadir biasanya berada di atas. Di e-rapot tidak mengenal seperti ini karena di e-rapot diurutkan berdasarkan abjadnya. Sehingga di mas ini otomatis posisinya nanti di bawah ya. Termasuk dengan yang lainnya, nanti abjadnya urut di bawah. Kita lihat di e-rapot lagi. Siswa pertamanya adalah Ahmad Sahrul, maka kita bisa cek di nilainya. Ahmad Sahrul untuk pengetahuannya dapat 77. Kemudian AD, kalau kita ingin tidak klik bolak-balik seperti ini, bisa kita kecilkan. Yang di e-rapot juga kita kecilkan. AD kita lihat di sini dapat 79. Agung dapat 70. Dan seterusnya kita isi semua, kemudian kita simpan. Kita bisa cek lagi. Nah, ini 77, 79, 70. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah kalau kita tidak mau mengisi manual di aplikasinya ini, kita pakai unduh format. Nanti di format itu kita isi dulu, baru unggah format. Setelah kita selesai melakukan pengisian untuk aspek pengetahuannya, maka kita melakukan penilaian untuk keterampilan. Sama juga kita pilih kelasnya, kemudian rombelnya, mata pelajarannya, nilai akhir juga. Nah, di sini seperti tadi, kalau kita tidak mau mengisikan langsung di aplikasinya, maka kita unduh format Excel-nya. Karena ini hanya satu nilai akhir saja, Bapak Ibu bisa langsung mengisikan di sini berdasarkan nilai yang sudah ada di sini. Untuk Ahmad Sahrul
berarti keterampilannya adalah 70. Kemudian AD keterampilannya 76. Agung 72. Dan seterusnya kita isikan sampai penuh, kemudian simpan. Saya besarkan lagi. Kalau kita sudah melakukan pengisian penilaian di nilai pengetahuan dan keterampilan untuk seluruh kelas yang kita ajar, maka kita kembali lagi ke beranda. Nah, di sini berarti sudah ada kelas yang sudah kita inputkan. Tadi masih kosong, maka di sini sudah ada kelas yang sudah kita inputkan nilainya dan muncul tampilan seperti ini. Maka selanjutnya harus kita klik proses sebagai pengiriman nilai yang sudah kita inputkan. Nah, nanti berwarna merah seperti ini. Ini selalu kita lakukan pembaharuan ketika kita merubah nilai. Jadi ini sudah kita kirim, kemudian ketika kita ternyata ada input yang kita revisi, misalkan di penilaian ini, di pengetahuannya, untuk kelas yang kita isikan tadi, nah ini Alvin kita isikan, punyanya Alvin dapat 76. Kita isikan lagi 76, kemudian kita simpan. Maka langkah selanjutnya adalah di beranda harus kita lakukan klik perbarui sebagai tindakan dari apa yang sudah kita tambahkan di penilaian tadi. Ya, kalau kita ingin melihat rekap nilai yang diperoleh di kelas tersebut, kita lihat di monitoring, kemudian rekap nilai. Pilih kelas yang kita isikan tadi, rombelnya, kemudian mata pelajarannya. Nah, ini sudah tampil. Jadi Ahmad Syahrul tadi nilai pengetahuannya 77, keterampilannya 70, bisa kita cek di Excelnya. Kemudian bawahnya 79, 76. Nilai akhir ini berdasarkan persentase tadi. Kalau pengetahuan 40, keterampilannya 60, sehingga nilai akhirnya adalah 73 dan seterusnya. Nah, ini nilainya Alvin tadi juga sudah masuk, keterampilannya belum kita isikan, maka keterampilannya juga masih 0. Sehingga kalau kita menginputkan nilai baru lagi, maka jangan lupa di berandanya harus diklik pembaruan. Bapak Ibu, kurang lebih seperti itu proses pengisian e-rapot khusus kelas 12, karena hanya nilai akhir yang kita masukkan. Tetapi untuk Bapak Ibu yang belum memproses nilai di Excelnya, dari pengetahuan, keterampilan sampai nilai akhirnya, maka Bapak Ibu bisa input nilainya langsung di aplikasi ini, berarti berdasarkan banyaknya nilai yang Bapak Ibu miliki. Kalau ada 3, berarti di perencanaan tadi harus ada 3 pula yang dicentang atau di checklist.